Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Fajar Aditya Pratama dengan kode asisten FHP. Nah, pada malam kali ini saya akan membawakan responsi dari mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, jadi apa aja nih? Ini kan ada soal teori nih. Nah, kita baca dulu soalnya. Soal yang pertama itu format penulisan operasi aritmatika dalam bahasa C yang benar. Jadi ada format penulisan operasi aritmatika dalam bahasa C yang benar. Jadi format-formatnya itu yang benar tuh kita bisa menggunakan, kan kita bisa cari tahu dulu itu operasi aritmatika apa aja nih. Nah, operasi aritmatika itu ada kali, bagi, tambah, kurang, sama dan modulo. Nah, kalau pada umumnya yang kali, bagi, tambah, kurang dia pakai tanda yang kayak bintang. Yang ini pakai bintang, terus pakai slash untuk buat bagi, terus plus buat tambah, terus kurang buat mengurang. Terus kalau khusus modulo, modulo ini apa sih modulo itu? Modulo itu adalah kita mencari sisa hasil bagi dari dua buah bilangan. Jadi kita mencari sisa hasil bagi dari dua buah bilangan. Misalnya contohnya kayak ini nih, 6% 4. 6% 4 itu sama dengan 2. Nah, maksudnya eh, bilangan yang kita, misalnya 6 kita bagi 4 kan itu sisanya 2 tuh. Nah, ini kita sebutnya sebagai modulo. Nah, kalau di bahasa C kita pakainya lambang itu persen buat formatnya. Nah, jadi formatnya itu kan di sini ditanya format tulisan operasi aritmatika dalam bahasa C. Jadi yang benarnya itu ada kita pakai bintang buat perkalian, terus slash buat pembagian, plus buat tambah, minus buat kurang, terus modulo buat, kalau modulo itu kita pakai yang persen. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 format untuk bilangan bulat. Nah, format untuk bilangan bulat itu ada beberapa macam nih format nih. Kita lihat di sini. Nah, bilangan bulat itu kita masukkan ke dalam integer. Nah, jadi umumnya kita pakai dia itu persen D atau persen I. Nah, kalau di mata kuliah Alpro kita pakainya kebanyakan persen D gitu. Ini juga lanjut ke nomor 3 nih. Nomor 3 ada format untuk bilangan desimal. Nah, jadi bilangan desimal kan ada dua tuh, ada bilangan bulat sama bilangan desimal. Nah, bilangan desimal seperti yang ini udah dijelaskan di sini. Nah, berarti bilangan desimal kita umumnya pakai yang persen F yang ini. Nah, terus nomor 4 format untuk penulisan bilangan real dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Ingat, dua angka di belakang koma maksudnya berarti kita butuh angka kayak pada umumnya misalnya 2,02 berarti dua angka di belakang koma kan. Nah, jadi kita pakai itu formatnya pakai yang persen F yang ini nih. Ini kan ada beberapa macam format nih. Seperti pada penjelasannya di sini, kalau persen F dia itu akan menampilkan 6 digit angka di belakang koma. Kalau dia persen XF dia akan menampilkan angka sebanyak X digit dengan spasi sebagai pemisah. Nah, jadi kalau yang dimaksud dari soal kita pakai yang si persen ini, si persen dot XF, di mana dot X-nya itu sebagai penanda bahwa berapa angka di belakang koma. Misalnya kita mau tuliskan itu di atas inilah, kita mau tuliskan itu persen, kita tuliskan persen titik 2 F. Nah, jadi format itu kayak gini nih. Nah, jadi duanya itu sebagai si X-nya itu gitu. Itu buat dua angka di belakang koma. Jadi kalau buat tiga angka di belakang koma berarti tinggal diganti duanya jadi 3 gitu. Terus nomor 5 sintaks untuk input apa aja. Jadi sintaks buat input itu ada yang namanya scanf sama yang namanya gets. Bedanya scanf sama gets, scanf ini umumnya kita pakai buat yang berbasis integer. Jadi umumnya kita pakai yang tipe datanya angka-angka kayak itu. Kita pakai scanf. Bisa kita pakai kata-kata bisa kita pakai kata-kata string, bisa kita pakai string gitu. Tetapi kalau kita pakai scanf, nah misalnya kita mau tuliskan nama aku nih, Fajar Aditya. Nah, jadi yang ke input itu cuma Fajar doang kalau kita pakai scanf. Jadi si Adityanya tidak ke input karena dari situnya. Nah, sedangkan kalau gets itu dia dikhususkan buat string. Jadi gets ini misalnya kamu tulis Cristiano Ronaldo, ya Cristiano Ronaldo kebacanya kayak gitu. Lanjut nomor 6. Nomor 6 itu ada fungsi else pada percabangan. Nah, fungsi else pada percabangan ini apa sih? Jadi fungsi else pada percabangan itu yaitu untuk menjalankan suatu program pada percabangan ketika semua kondisi pada percabangan bernilai false, maka else itu akan dieksekusi. Jadi kan ada if sama ada else.
Karena ada if sama else. Nah, misal kondisi if ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi kan, tidak terpenuhi. Nah, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi. Nah, dia bakal jalan ke yang else ini. Nah, jadi jika kondisi if ini dia bernilai false, dia bakal lari ke else. Nah, jadi else ini akan dijalankan gitu. Jadi kurang lebih fungsi dari else itu kayak gitu. Lanjut ke nomor 7. Nah, ada namanya library string.h. Fungsinya itu apa? Jadi library string.h itu merupakan library yang menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani string ataupun substring. Fungsi-fungsi yang dimaksud dalamnya itu ada string CPY, ada strn CPY, ada strcat, ada strn chat, ada strcmp, ini string compare, ada ini terus ada starlen. Jadi si string.h ini sebagai ibarat kata kalau kita punya perpustakaan. Nah, kan kebanyakan kita pakai studio.h. Nah, studio.h itu perpustakaan umumnya. Nah, di studio.h itu tidak ada buku yang namanya seperti yang ada di bawah ini, tidak ada. Jadi kita harus butuh perpustakaan baru. Perpustakaan barunya itu apa? Yaitu string.h. Jadi kurang lebih fungsinya kalau diibarat katakan kayak gitu. Lanjut nomor 8, fungsi break pada switch cache. Jadi fungsi break itu apa sih? Fungsi break itu yaitu untuk menghentikan aksi yang dilakukan sampai pada cache tersebut sehingga aksi pada cache selanjutnya tidak diproses. Seperti misal kita punya misal kita punya codingan ini nih. Nah, kan dia pakai yang switch tadi. Ada breaknya. Mana sih? Break. Bukan sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini nih. Kita punya codingan ini nih. Codingan ada breaknya. Nah, jadi si codingan ini dia itu kayak mana ya bahasanya? Misal kamu tidak menuliskan si break ini. Nah, ini ketika ini dijalankan, dia itu ke inputnya setelah Senin dan Selasa. Kalau tidak ada break ini. Jadi dia bakal ke inputnya, misal kamu input di sini kamu switchnya 1, dia bakal ke inputnya Senin dan Selasa. Nah, beda terus jadi si fungsi dari break ini seperti yang ini nih, untuk menghentikan aksi yang dilakukan sampai pada case tersebut sehingga aksi pada case selanjutnya tidak diproses. Jadi adanya break ini biar aksi pada biar aksi yang ketiga ini tidak dilanjutkan. Misal kamu masukin angka 2 di sini, angka 2 di sini kan kamu masukin angka 2. Nah, berarti dia akan menginputkan Selasa doang. Nah, kalau tidak ada break ini, dia itu bakal ke input Selasa sama Rabu sampai misalnya di Rabu juga tidak ada breaknya. Di sini tidak ada break, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis tanpa ada spasi. Jadi nyambung terus. Selasa, Rabu, Kamis. Terus misal di sini tidak ada breaknya juga, berarti sampai Jumat kayak gitu. Kurang lebih fungsi break itu untuk menghentikan suatu aksi yang dilakukan sampai pada case tersebut. Tuh. Terus lanjut lagi nomor 9, format-format boolean. Nah, format-format boolean itu apa sih? Boolean itu adalah suatu operasi yang menghasilkan nilai true dan false. Nah, jadi format-format boolean itu ada beberapa macam nih. Misal yang kita sering pakai yang pada mata kuliah algoritma pemrograman itu ada and, ada or, sama ada SOR dan ada not. Nah, misal kita punya A sama B nih. Kita punya A dan B. Ntar gue hapusin dulu ininya. Oke, misal kita punya si A dan si B. Nah, misalnya kita mau yang N-nya dulu deh, yang N-nya diberesin dulu. False ketemu false, berarti dia jadinya false. Kalau dia yang N. Terus false ketemu true, jadinya false juga. True ketemu false, jadinya false. True ketemu true, jadinya true. Itu di N. Kalau di OR, dia itu false ketemu false, tetap jadi false. False ketemu true, dia jadi true. True ketemu false, dia bakal jadi true. Terus true ketemu true, dia bakal jadi true juga. Itu di OR. Jadi nanya OR sama bedanya OR sama N itu kalau di N itu harus dua-duanya benar. Kalau di OR itu harus salah satunya benar, udah pasti benar gitu. Kalau di SOR dia itu kalau yang sama nilainya dia bakal jadi false. Nih kayak ini true true jadi false. False false jadi false. Kalau dia beda nilainya dia bakal jadi true kayak ini. Dia false true jadi true, true false jadi true. Terus ada not, misalnya A itu false, berarti dia dikasih true. Karena A kayak mana ya bahasanya? Ya kayak gitulah, A itu tidak sama dengan A gitu.
Jadi tidak sama dengan kayak kebalikannya gitu. Misalnya kalau A-nya ini false, berarti dia di tidaknya itu dia true. Terus kalau ini true, dia tidaknya false gitu. Terus operasinya itu kalau di bahasa C, di algoritma pemrograman itu belajar ini, kalau untuk N dia pakai dandan, kalau not dia pakai tanda seru, terus kalau OR dia pakai garis lurus yang di atas enter, terus kalau SOR itu kita pakai apa sih namanya yang di angka 6 tuh. Nah, itu kita sebutnya kayak kalau di pemangkatan ini pangkat kayaknya. Itu namanya tandanya ini dah buat di bahasa C-nya. Lanjut nomor 9. Nomor 10. Perintah continue pada perulangan berfungsi untuk perintah continue. Jadi perintah continue itu berfungsi untuk melewati atau men-skip perulangan yang dimaksud. Misalnya kita punya codingan ini nih. Kita punya codingan ini kan. Nah, codingan ini pada umumnya kayak cuma masukin angka, habis itu dia lakukan perulangan, I sama dengan 1, habis itu I kurang dari 10, baru I plus plus. Jadi dalamnya ini ada update statement, ada update statement lagi. Sorry. Ini ada inisialisasi, ini ada kondisi, ini ada update statement. Nah, maksudnya di sini misal kita mau inputkan lagi. Di sini kan ada tulisan ini if maksudnya jika I sama dengan 7 dia di continue. Jadi berarti dia di skip. Nah, seperti yang kita melihat pada outputan di samping. Nah, ketika dia sudah masuk di angka 6, nah 6 kan di sini masuk nih. 6 itu kurang dari 10 itu benar. Dia jalankan apakah 6 sama dengan 6 sama dengan 7? Tidak kan, berarti dijalankan lanjut lagi, ditambahlah di sini di I++. Jadinya sekarang angkanya 7. 7 itu kurang dari 10 itu benar. Habis itu berarti 7 sama dengan 7. Berarti itu kan benar kan, 7 sama dengan 7 makanya dilakukan si continue ini. Jadi angka di sini 7 itu dikasih hilang gitu. Di skip gitu bahasanya. Jadi 1 2 3 4 5 6 8 9. Kurang lebih untuk perintah continue itu berfungsi seperti itu. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11 itu jenis-jenis perulangan. Nah, jenis-jenis perulangan itu ada 3. Yang pertama itu while loop, yang kedua itu do while loop, sama yang ketiga ada namanya for loop. Nah, while loop itu apa? While loop itu metode pada while loop itu metode ini aksi akan dilakukan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti jika kondisi bernilai false. Jika kondisi menjadi false, dia akan berhenti. Itu untuk while loop. Nah, jadi pada while loop ini kita tidak mengetahui jumlah perulangan secara pasti gitu. Terus bedanya sama do while loop ini dia itu dia akan melakukan aksi minimal 1 kali. Habis itu dia akan mengecek kondisinya. Kalau kondisinya dicek habis dicek kondisinya. Nah, kalau dia bersifat bernilai true lagi, maka dia dijalankan. Ketika dia kondisinya bernilai false, dia akan diberhenti gitu. Dia akan berhenti ketika kondisinya bernilai false. Itu untuk do while loop. Jadi bedanya while loop sama do while loop, kalau while loop dia langsung dijalankan selama kondisinya bernilai true, sedangkan do while loop dia dijalankan dulu minimal sekali, habis itu dia dicek kondisinya gitu. Sedangkan sama juga do while loop tidak diketahui jumlah perulangannya belum diketahui secara pasti. Lanjut ke for loop. Nah, for loop ini dia itu perulangan di mana jumlah perulangannya sudah kita tahu secara pasti gitu. Jadi berkata kalau kita ada codingan nih, jadi kita codingan enggak dah. Pokoknya yang berbau-bau for loop itu dia itu sudah diketahui perulangannya gitu. Jadi lebih enak pakai for loop gitu. Jadi for loop sudah diketahui perulangannya. Jadi kita ada 3 tuh do while loop, do while loop sama for loop. Itu untuk nomor 11. Jenis-jenisnya ada 3 berarti yang kita pelajari. Terus yang nomor 12, pada saat apakah suatu aksi akan berhenti? Nah, aksi itu akan berhenti ketika suatu nilai tersebut bernilai false. Jadi ketika suatu nilai tersebut masih bernilai true, berarti dia akan menjalankan terus. Nanti dia bakal berhenti ketika nilainya menjadi false gitu. Ketika nilainya itu bernilai false, dia akan berhenti. Terus nomor 13, parameter yang diletakkan pada header fungsi. Itu apa sih kita sebutnya? Nah, kita sebut itu sebagai parameter formal nih. Nah, ini parameter formal. Parameter yang diletakkan pada header fungsi. Nah, ntar kita lihatin di sini Nah, ini nih. Nah, ini kan ada strukturnya nih. Ada strukturnya. Nah, kita sebutnya itu yang ini nih, yang tadi itu parameter formal ini.
Ini parameter formal ini. Nah, terus ada juga namanya parameter aktual. Nanti kan di soalnya cuma ditanya parameter formal. Jadi itu parameter formal dia itu parameter yang diletakkan pada header fungsi. Parameter aktual dia itu parameter yang disertakan saat pemanggilan fungsi. Jadi beda, cukup beda jauh lah. Lanjut soal terakhir. Soal terakhir itu perbedaan antara fungsi dan prosedur. Nah, jadi pada umumnya yang kita tahu itu fungsi adalah suatu potongan kode yang ditunjukkan untuk menjalankan tugas yang spesifik. Tugas tersebut membutuhkan informasi input yang disebut sebagai parameter. Dan biasanya suatu fungsi akan mengembalikan sebuah nilai atau yang biasa kita sebut sebagai return value. Atau biasa-biasa yang kalau kita mengcoding-coding itu ada yang namanya return zero. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk fungsi. Sedangkan void, dia itu adalah sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau tidak memiliki return value. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi itu dia memiliki return value, sedangkan prosedur dia itu tidak memiliki return value. Jadi, prosedur itu kita sebut juga sebagai void gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan program perhitungan waktu parkir. Jadi sebelumnya mungkin di contoh inputnya kalian bisa inputkan atau masukkan jam masuknya, menit masuknya, detik masuknya, terus jam keluarnya kapan, menit keluarnya kapan, detik keluarnya kapan. Nanti akan muncul outputan atau tampilan di mana menampilkan lama waktu parkir kalian itu berapa lama dalam jam, menit, dan detik. Oke, sekarang langsung aja ke codingannya ya. Untuk codingannya, nah di sini ada codingan. Sebelumnya codingan ini menggunakan percabangan if else ya. Oke, jadi sebelumnya mungkin kalian bisa buat kerangka awalnya dulu, yaitu ada header-nya, ada main-nya juga, jangan lupa. Nah, untuk library-nya sendiri kita pakai studio.h yang biasa ya. Lalu mungkin di sini kita akan buat variabelnya. Sebelum itu kita tentukan dulu tipe datanya. Untuk tipe data sendiri, karena kebanyakan nilai yang kita masukkan itu adalah angka, kita masukkan tipe datanya integer. Ya. Nah, dari situ baru deh kita tentukan variabelnya. Di sini saya akan jelaskan dulu kegunaan setiap variabel, di mana ada JM itu untuk jam masuk, MM itu untuk menit masuk, DM itu untuk detik masuk, JK itu untuk jam keluar, MK itu untuk menit keluar, DK itu untuk detik keluar, terus ada juga perhitungan untuk masuknya, jam masuknya keseluruhan itu M, terus jam keluarnya itu keseluruhan itu K, terus ada JH-nya, nah JH itu untuk jam hari dalam satu hari itu atau hasilnya, mungkin MH-nya itu menit hasil, terus DH itu detik hasil, nah nanti di sini ada H, H itu hasilnya, atau dalam satu harian itu ada berapa jam gitu kalian parkirnya. Oke. Sebelum memulai proses hitungannya, mungkin kalian bisa terlebih dahulu nih masukin dulu ya. Masukin dulu berapa jam berapa kalian masuk, berapa menitnya kalian masuk, detiknya kapan kalian masuknya, terus sama juga jam keluarnya kapan, detik menitnya keluar kapan, terus detik keluarnya kapan. Nah, jangan lupa karena tipe datanya integer, kita pakai %d di sini. Dan jangan lupa juga pakai dan untuk masukin nilai ke dalam variabelnya. Ya, oke. Setelah kalian input ini, kapan jam masuknya, kapan jam keluarnya, dan menit detiknya juga. Nah, sekarang kalian hitung berapa jumlah masuknya sama berapa jumlah keluarnya. Nah, untuk menghitungnya di sini kalian ubah dulu dia ke detik ya. Jadi untuk jam itu kan nanti jamnya kalian kaliin sama 3.600. Kenapa kalian kaliin sama 3.600? Karena 1 jam itu ada 3.600 detik. Terus kalian tambahin lagi mm atau menitnya kalian kali 60 karena dalam 1 menit itu ada 60 detik. Ditambahin lagi sama detiknya berapa. Nah, jadi ini sama ya hitungannya antara di jam masuk sama jam keluarnya. Setelah selesai kalian menghitung jam masuk sama jam keluarnya secara keseluruhan, baru kita masuk ke dalam percabangannya. Di sini ada if, yang pertama if kalau misalnya jam keluarnya itu lebih besar daripada jam masuknya. Nah, kalau untuk misalnya jam keluar itu lebih besar daripada jam masuknya, ya udah kita pakai rumus hasilnya itu sama dengan jam keluarnya dikurang jam masuknya. Karena kan belum satu harian ya. Biasanya tuh kalau misalnya jam keluarnya lebih besar daripada jam masuk, itu berarti dia belum seharian, belum 24 jam.
Makanya kita rumusnya cukup jam keluarnya dikurang jam masuknya berapa. Oke. Lalu setelah kita menentukan berapa hasilnya, kita tentukan nih berapa jamnya, menitnya, detiknya. Nah, cara menentukannya, yang pertama untuk jamnya ya, jam hasil itu, yang pertama itu hasil yang tadi udah kita cari, kita bagi sama 3.600. Karena dalam 1 jam itu ada 3.600 detik kan. Nah, setelah kita bagi hasilnya dengan 3.600, kita baru tahu nih berapa jam gitu. Kita udah parkir. Terus berikutnya ada MH atau menit hasil. Nah, untuk menitnya, pertama kita gunakan modulo dulu. Jadi hasil yang tadi kita bagiin 3.600, nah ada modulonya kan, ada sisanya. Kalau ada sisanya, nah itu nanti yang akan dibagi sama 60. Karena 1 menit ada 60 detik ya. Jadi dibagi 60 untuk tahu nih berapa menitnya. Gitu. Cukup menit hasil, kita beralih lagi ke detik hasil. Nah, untuk detik hasil sendiri, kita pakai modulo aja cukup. Kenapa? Karena kita nggak perlu bagi-bagi lagi detik, udah detik ya, udah paling kecil. Nah, di sini kita hasilnya, kita moduloin dengan 3.600, jadi sisa bagi dari 3.600, kalau masih ada, kita bagi lagi sama 60, nah sisa baginya itu yang terakhir, itu adalah detiknya. Gitu. Karena ini semuanya udah diubah dalam detik ya tadi ya, jadi detik itu satuan terkecil di sini. Nah, berikutnya setelah kalian selesai menghitung berapa jamnya, menitnya, detiknya, kalian langsung aja printf atau outputin nih. Lama waktu kalian parkirnya itu berapa lama gitu. Lama waktu parkir. Nah, di sini ada jam, menit, detik. Jadi nanti dia akan ditampilkan dalam jam, menit, dan detik. Itu kalau seandainya waktu keluar kalian lebih besar daripada waktu masuk. Jadi belum 24 jam, belum seharian full. Kalau misalnya udah lewat nih, jadi jam masuknya itu lebih besar daripada jam keluarnya. Nah, biasanya itu udah lewat dari 24 jam, atau udah lewat dari 1 harian. Nah, itu baru kita pakai rumus yang di bawah. Di mana hasilnya itu sama dengan K atau jam keluarnya itu ditambah 24 dikali 3.600. Karena 1 hari itu ada 24 jam, itu kalian kali dengan 3.600 karena 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Baru kalian kurangin lah sama M-nya atau jam masuknya. Gitu. Untuk perhitungan jam hasilnya, menit hasilnya, detik hasilnya itu sama. Sama dengan yang tadi di atas. Terus pengoutputannya pun juga sama. Jangan lupa kalian masukin variabelnya apa. Lalu juga jangan lupa kalian karena ini tipe datanya integer, kita pakai %D. Oke. Untuk runningannya, kita cobain ya. Kita running. Oke. Udah muncul ya. Misalnya kalian masuknya itu jam 4 sore. Misalnya jam 4, menitnya menit 30, detiknya detik 22. Terus kalian keluarnya itu misalnya jam 5, di menitnya 30, detiknya itu 50. Nah, nanti akan muncul tuh, kalian parkir selama 1 jam 28 detik. Gitu. Paling kayak gini aja lah ya, untuk data parkir ya, data jam parkirnya. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Di sini ada soal, yaitu buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 5 nilai. Contohnya itu jika input pertamanya itu 1, input B-nya itu 2, C-nya 3, D-nya 4, E-nya 5. Nah, dari kelima input itu, mana yang paling besar gitu. Nah, outputnya dijawab, yaitu nilai E adalah nilai terbesar. Oke, langsung kita ke programnya. Nah, jadi programnya bisa dilihat seperti ini. Yang pertama itu biasa ada header, terus di sini deklarasinya max itu pakai integer, terus A. Nah, di sini A-nya itu nilainya 0, terus ada I, ada N. Nah, semuanya itu nilainya bertipe data integer. Nah, lanjut kita ke main programnya. Di sini ada masukan banyak angka.
kita masukin berapa banyak dengan variabel n. Nah, di sini ada perulangan for dengan kondisi i-nya itu 0. Nah, ini syaratnya selama i kurang dari n. Jadi selama i kurang dari n itu dia bakal terus bisa berulang. Nah, di sini ada update statement-nya i++. Oke, lanjut aja ke ini. Kita tulis dulu print angka ke berapa gitu. Nah, angka di sini itu variabelnya a. Jadi kita tahu kalau a itu memiliki nilai awal 0. Nah, jadi semisal kita masukin angka pertamanya itu 1, nah si 0 ini bakal berubah jadi 1 gitu. Ini misalkan A-nya itu 1 nanti kalau kita input gitu. Angkanya. Nah, baru habis itu nanti dia dicek di sini di if else, baru nanti kita tahu mana angka terbesarnya. Mungkin kita coba aja sambil di running programnya. Oke. Di sini misalkan tadi kan ada 5 inputan ya. Kita bikin 5 inputan. Misalkan banyak angkanya ada 5. Angka pertama 1, angka keduanya 2, angka ketiganya 3, 4, 5. Nah, angka terbesarnya itu angka yang terakhir, angka 5. Nah, jadi kayak gini. Pertama-tama itu kan kita masukkan banyak angka tuh. Masukkan banyak angka. Kita maunya berapa. Terus kita maunya 5 nih. Nah, yang pertama tuh angka ke 1. Tadi kan kita ingat kalau angka itu variabelnya A. Sedangkan A di sini itu nilainya 0. Nah, kayak yang pertama, A-nya itu kan 1. Kita ingat-ingat A-nya itu 1. Jadi, pas masuk ke if ini, jika A lebih dari max, maka dia bakal ini ngeproses max sama dengan A. Tapi kalau A-nya kurang dari max, ngeproses max sama dengan max. Tadi kita ingat bahwa A-nya itu 1. A-nya itu 1. Nah, apakah dia lebih dari max? Nah, max di sini kita belum tahu nih nilainya. Tapi kita lihat di atas. int max. Dia nggak diomongin nih, maksudnya misalkan kayak A kan sama dengan 0. Kalau dia nggak ditulis juga, dia di sini posisinya juga sama dengan 0 max-nya. Jadi kita ingat, nah karena di sini max-nya sama dengan 0, jadi apakah 1 lebih dari 0? Berarti kan benar tuh. Nah, berarti dia masuk ke sini. Max sama dengan A. Tadi A-nya itu 1. Nah, berarti max-nya itu nilainya saat ini adalah 1. Oke, udah selesai nih perulangan if else-nya. Kita lanjut lagi ke atas ke perulangannya. Ke angka selanjutnya. Angkanya 2. A-nya berarti kan ganti. Yang tadinya 1 jadi 2. Nah, terus kita cek lagi nih di if else. Apakah yang pertama itu yang if. Tadi kan A-nya 2. Max-nya itu 1. Apakah 2 lebih dari 1? Kan bener tuh. 2 lebih dari 1. Nah, jadi dia bakal ngeproses yang ini. Max sama dengan A. Karena tadi A-nya kita udah ganti jadi 2, bukan 1 lagi. Berarti max sama dengan 2. Berarti di sini max-nya bukan 1 lagi. Max-nya sekarang jadi 2. Karena kita ngeproses yang ini. Nah, begitu seterusnya sampai dia angkanya jadi 5. Pas di sini angkanya 5, berarti kan sebelumnya kalau angkanya 5 berarti max-nya itu sebelumnya 4 kan.
Nah, tadi kan di sini. Berarti selanjutnya ke sini, yang 5. Nah, pas pas A-nya 5, berarti dia masuk ke proses yang ini, A-nya ini tadi 5, jadi max sama dengan 5. Jadi ini berubah jadi 5, max-nya nilainya sekarang. Nah, udah gitu selesai nih perulangannya. Kan tadi kita cuma mau perulangannya itu sebanyak 5 kali aja. Nah, ini udah selesai nih perulangannya nih, for-nya. Udah nggak berlaku lagi perulangannya. Maka kita lanjut ke line selanjutnya. Di sini, printf angka terbesar adalah, nah di sini dia manggil variabel max. Kita ingat tadi, max di sini kan nilainya 5. Nah, kita bawa aja tuh, berarti di sini nilainya 5. Di sininya nilainya 5. Gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal tentang pemrograman fungsi nih. Yaitu di sini kita akan membuat suatu program untuk mencari nilai permutasi dan kombinasi tanpa rekursif. Nah, dengan variabelnya itu n sama r. Nah, untuk rumus permutasi ya kayak seperti biasa, yaitu n faktorial dibagi n min r faktorial, terus untuk kombinasinya itu n faktorial dibagi n min r di faktorial dikali sama r faktorialnya. Nah, ada syaratnya yaitu harus ada fungsi faktorial INTN, INT permutasi, INTN sama INTR, terus ada INT kombinasi, dan INTN dan INTR-nya. Nah, sekarang kita mulai aja nih ke codingannya. Nah, di sini kalian bisa lihat kan codingannya. Nah, di sini kita akan mencari permutasi kombinasi sama faktorial. Nah, jangan lupa yang pertama itu kita harus menulis library-nya dulu, yaitu istack include stdio.h. Nah, di sini karena fungsi pasti ada variabel global dong. Nah, awal kita harus tulis variabel global dulu, yaitu ada int i sama dengan 1, terus ada hsl1 sama dengan 1, untuk hsl2 itu ada sama dengan 1. Ini nanti digunain buat pas kita nulis rumusnya. Nah, di sini untuk prototipenya itu tadi kan di soal ya, yang syarat itu kita masukin ke sini. Nah, untuk fungsi utamanya itu kita hanya tulisan aja. Di sini tuh untuk memasukkan nilai n sama nilai r-nya. Itu program mutasi, printf nilai n untuk masukkan nilai n nanti, terus ada printf r itu buat nanti ini untuk hasil dari hitungan yang udah kita buat gitulah. Oke, sekarang kita ke faktorial dulu nih. Untuk faktorial itu kan faktorial itu sama aja si n-nya kan. Jadi intn for i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan n atau titik koma i plus plus hasil 1 sama dengan i. Nah, return hasil i. Jadi nanti hasil faktorial itu sama dengan hasil 1 atau sama dengan n gitu. Nah, untuk permutasi kan permutasi itu rumusnya tadi n per n min r kan. Terus tanda seru gitu. Nah, jadi nanti kita lambangkan untuk n-nya itu yang bagian atasnya, yang bagian ininya kita itu kan jadi HSL1. Untuk ininya kita lambangkan HSL2 gitu. Nah, kita pindah ke codingan lagi. Nanti ini untuk HSL satunya dulu kan, yaitu I kurang dari sama dengan N. Jadi kan tadi HSL1 kan sama dengan N-nya. Terus untuk HSL2-nya itu N min R, karena kan rumusnya aja untuk yang per itu N min R kan, gitu. I kurang dari sama dengan N min R. Nah, itu untuk HSL2. Jadi nanti rumusnya itu untuk INT PRM atau permutasi yaitu HSL1 dibagi HSL2 gitu. Jangan lupa return PRM-nya buat berhenti codingan di bagian permutasi.
Nah, untuk kombinasi ini agak lumayan nih, ada 3 syarat, ada 3 gitu. Nah, di sini itu ada HSL1, ada HLC2 sama HSL3. Untuk HSL1 itu sama dengan N kan, karena I kurang dari sama dengan N. Nah, untuk HSL2 itu I-nya itu kurang dari sama dengan N min R. Nah, untuk HSL3 itu I-nya kurang dari sama dengan R-nya. Kenapa kok bisa gitu? Karena kita aja rumusnya aja seperti ini. Jadi ini untuk HSL1, ini HSL2-nya, yang ini HSL3-nya gitu. Nah, habis itu jangan lupa nanti rumusnya kan sama kan, yang tadi cuma beda lambangnya aja. Jadi HSL1 dibagi HSL2 dikali HSL3. Jangan lupa return ke MB buat matiin yang kombinasi. Nah, kita coba ngarahin ini. Nah, kalau udah, nah ini bebas ya angkanya. Nanti kalau kalian pengen nyobain di rumah, kalian tinggal bebas aja. Misal saya mau 4, terus 3. Nah, nanti dia akan muncul tuh angka-angkanya. Kan tadi faktorial dari itu. Kita lihat ya. Kan faktorial dari 4 sama dengan 24. Kan kalau faktorial kan 4 tanda seru gitu kan. Jadi kan dia akan 4 kali 3 kali 2 kali 1 jadi 24 gitu. Ini kalau kalian benar pemrogramannya nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Untuk cara perhitungannya seperti perhitungan biasa yang biasa kita pelajari di matematika. Oke, coba aku tampilin dulu soalnya apa ya. Oke, pada suatu perusahaan terdapat 5 golongan karyawan. Gaji karyawan ditentukan berdasarkan gaji tetap dan jumlah jam kerja sesuai dengan tabel berikut. Oke, di situ kita bagi per golongan 1 sampai 5. Masing-masing punya gaji tetap dan gaji per jam yang berbeda. Oke, kita tahu itu. Habis itu jumlah jam kerja normal adalah 150 jam per bulan. Jika lebih dari itu dihitung lembur dengan gaji per jam menjadi 1,5 kali. Oke, sebagai user input. Nah, kita biasa masukin input dulu, pertama nama karyawan, habis itu kita masukin golongannya, setelah itu kita masukin jam kerjanya. Habis itu, apa yang mau kita tampilin? Oke, nama karyawan, golongan, jam kerja, nah ada yang baru di sini, gaji. Oke, teman-teman nyadar kalau teman-teman ngeh, di sini kita punya beberapa variabel ya. Beberapa variabel yang bakal kita pakai pertama kali adalah, yang bakal kita butuhin adalah golongan yang pasti. Habis itu gaji tetap, gaji per jam. Habis itu kita butuh namanya sama jam kerjanya. Dan terakhir gaji. Dan di dalam program harus ada 2 hal ini. Oke, itu bakal kita akalin nanti gimana caranya ya. Untuk parameternya bagaimana. Nah, di sini aku mau tampilin dulu ke teman-teman. Oke, di sini semoga kelihatan jelas. Ini kira-kira program kita tampilannya bakalan kayak begini. Itu. Untuk yang atas ini nanti kita nggak akan coding bagian itu. Aku udah bikin template-nya just to make it quick. Nah, habis itu kita mulai masuk ke input, output, dan kita bakal mulai bahas tentang rumus-rumusnya di balik ini. Oke, aku ganti ke DFC. Nah, di sini teman-teman, just to make it clear, kita mulai dari ini masih mentah banget ya. Nah, cuma penampilan begini aja, program hitung gaji. Oke. Sebelumnya aku biasa mulai dengan variabel apa sih yang mau aku pakai. Di sini aku tulis sebagai variabel global. Nah, di sini aku bakal butuh, tadi kan kita bahas, kita butuh apa aja? Gaji tetap, gaji per jam. Gaji tetap kita singkat jadi GT, habis itu gaji per jam kita singkat jadi GPJ. Setelah itu kita butuh apa lagi? Kita butuh golongan, kita butuh jam kerja, nah kita butuh gaji. Oke, kita buat aja variabelnya. Golongan kita singkat jadi gol, habis itu jam kerja kita singkat jadi jam, habis itu gaji kita namanya sebagai gaji aja. Oke, habis itu kita butuh apa lagi? Nama karyawan. Oke, dia bentuknya kata-kata, string. Tipe datanya berbeda. Kita namain dia, kita pakai dia char. Nah, nama di sini kita batasinnya 99 huruf. Nggak usah terlalu banyak. Cukup banyak sih. Oke, teman-teman, ini udah fungsi utamanya tadi kita udah bikin, penampilan dan segala macamnya. Habis itu kita masuk ke input. Variabelnya udah ada, tinggal kita masukin dulu. Apa yang tadi mau kita masukin? Oke, ini inputnya nama, golongan, jam kerja. Oke, kita pakai printf dulu. Masukkan nama.
Oke, ini aku tadi sempat nyoba-nyoba supaya agak rapi aja. Nah, karena dia bentuknya string, baiknya kita pakai gets. Nah, begitu. Habis itu printf. Nah, ini masukkan apa lagi ya? Golongan. Golongan. Oke. Habis itu di sini kita pakai printf. Wih, salah ketik. Oh, maaf, scanf. Karena kita mau masukin sesuatu ya kan. Kita masukin tipe datanya, yaitu integer, formatnya begitu. Dan kita pakai tanda ampersand atau tanda dan, biasa kita kenalnya. Masukin apa tadi? Golongan. Variabel adalah goal. Oke, di sini kita masukkan apalagi tadi jam kerja ya. Kerja. Oke. Kita masukin pakai scanf. Karena dia bentuknya angka. Persen D lagi, karena dia tipe data integer. Kita pakai tanda dan, kita masukin jam ke variabel jam. Sesuai sama yang di atas. Untuk input, kelihatannya sih udah ya. Coba kita tes dulu running kodenya. Error gak ya? Kita masukin namaku Ferry Chandra misal. Terus golongan kerjaku, coba kita high class, kita jadi S1. Masukin jam kerja. Oke, programnya aman. Nah, kita kan udah masukin itu. Dan kita belum punya nih isi dari gaji tetap dan gaji per jamnya. Karena itu ditentukan oleh golongan berapa sih yang mereka masukin. Ya kan? Nah, di sini aku bakal milih untuk pakai switch case. Oke, di sini aku pakai switch. Nah, di switch ini aku bakal ngolah variabel golongan, ya kan? Nah, kita pakai ini, habis itu kita masukin case. Kalau mereka masukin golongan 1, berarti gaji pokoknya, gaji tetapnya berapa? Gaji tetapnya adalah 500.000. Oke, selain itu, gaji per jamnya adalah berapa ya? 5.000 ternyata. Oke, kita jangan lupa pakai break. Nah, supaya cepat, sebenarnya case itu kan mirip-mirip tampilannya ya. Nah, kita copy paste saja. Ups. Oke. Nah, sampai 5 kali. Kita masukin. Nah, kita ubah aja angkanya. Di sini berapa? 300.000 dengan ini 3.000. 300.000, di sini 3.000. Habis itu 250 dan 2.000. 250. Ini ya 2.000. Case kita ganti jadi 3. Ini ganti jadi 4. Ganti jadi 5. Oke, habis itu kalau 4, di golongan 4 gajinya 100.000 dan per jamnya 150.000, 1.500. Banyak. Oke, case 5, 50.000 dan 1.000. 50.000 dan 1.000. Oke. Nah, habis itu default. Invalid menu misalnya. Atau golongan salah. Golongan tidak valid. Oke. Udah. Dari situ. Nah, dari sini kita mulai masuk ke fungsinya. Apa ya? Kira-kira fungsi yang bakal kita pakai bagaimana ya? Nah, intinya tadi teman-teman, aku bikin ini. Bikin bagian golongan. Oh, maaf, switch-nya. Untuk bisa ngolah si golongannya ini. Ketika dia masuk golongan 1, kita punya gaji pokok sekian, dan gaji per jamnya sekian. Gitu. Oke, jadi kita udah masukin nilai ke dalam variabel tersebut. Oke, setelah itu kita masuk ke, di sini aku bakal sebut sebagai tempat pemanggilan fungsi. Oke, nah berarti kita buat dulu fungsi-fungsinya. Sebelum kita panggil, kita buat dulu fungsinya. Kita cek dulu soalnya apa yang kita perluin tadi. Void display gaji dan calc gaji. Oke, aku mau bikin calc gajinya dulu. Kalkulasi gajinya. Calc gaji. Oke, dengan parameternya adalah int A dan int B. Cuman 2 parameter nih ternyata ya. 2 parameter apa sih kira-kira kita perluin ya? Apa ya yang kita masukin nanti? Oke, kita masukin kita masukin golongan dan jamnya misalnya. Oke. Masukin golongan dan jam. Nah, di sini kita bakal masukin pemanggilannya, kita pakai panggil aja nama fungsinya. Calc gaji, di sininya itu kita masukin apa tadi? Goal dan jam. Oke. Pemanggilannya udah. Di sini
kita apain lagi? Oh, kita olah rumusnya. Nah, rumusnya itu tadi kita cek di sini 150 jam per bulan. Oke, intinya 150 jam ya. Kalau lebih dihitung lembur. Nah, berarti kita punya gaji tetap di sini ya. Punya gaji tetap GT. Nah, itu kan pasti ditambah-tambah terus ya. Nah, habis itu kita di sini berarti ditambah dong. Tambah berapa tadi jam kerjanya dikali sama apa tuh? Gaji per jam. GPJ. Oke, berarti itu untuk rumus utamanya ya, teman-teman. Kalau dia di bawah 150 jam. Atau sama dengan 150 jam. Nah, kita pakai kondisi di sini. If. Coba B. Nah, karena B itu adalah jam. Jadi begini, teman-teman. Kalau kita baca parameternya. Jadi golongan ini akan kita masuk ke dalam A. Dan jam ini adalah B. Kalau misalnya golongan itu, di golongan kita masukin. Angkanya itu sama dengan 3. Nah, nanti A juga bakalan sama dengan 3. Gitu. Habis itu misalnya yang jamnya sama dengan 150 jam kan. Nanti B-nya bakalan jadi 150 juga. Yang bakal kita olah di situ. Gitu, teman-teman. Oke. Semoga itu clear di situ. Habis itu di sini kita masukin B. If B itu lebih kecil sama dengan 150. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia masukin di bawah 0 ya, kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, orang-orang bisa input berapa aja. Nah, supaya mencegah itu, kita bikin aja lebih besar dari, atau lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bikin di sini, oh iya, kita buat dulu variabelnya. Misalnya kita variabel hasil, karena kita mau melakukan suatu perhitungan. Nah, karena kita cuma butuh satu statement, kita masukin aja langsung, hasil sama dengan GT, tadi kan ada gaji tetapnya, habis itu ditambah, B dikali 150. Oke, maaf. B dikali GPJ. Oke. Oke, kalau gitu udah. Habis itu, kalau misalnya dia lebih dari 150 jam. Else if berarti ya, kita bikin ya. B lebih besar dari 150. Nah, maka kita hasilnya agak berbeda di sini. Sini kita buat sama dengan GT, gaji tetap pasti selalu ada. Nah, di sini kita tetap bikin normal, tapi bedanya adalah B-nya kita kali 150 dulu. Oke? Setelah itu baru kita tambahin lagi di sini GPJ ya. Dikali, oke, supaya nggak pusing, GPJ dikali, nah ini baru dalam kurung, apa tadi? B dikali, maaf, dikurang 150. Oke, ini harusnya GPJ. Oke, mungkin teman-teman masih agak bingung, aku jelasin dulu. Misal nih ya, teman-teman, dia kerja di minggu itu 160 jam. Oke. Nah, di sini masih ada yang kurang. Ini dikali 1,5. Oke. 160 jam. Berarti kan yang 150 jam itu base-nya ya, 150 jam. Itu dikali dengan GPJ kayak biasa, bener kan? GPJ. Nah, sedangkan kalau dia lebih dari 100, karena dia lebih dari 150 jam, berarti masih ada sisaan dong. Ya kan? Sisanya gimana caranya? 160 dikurang 150. Dapatlah 10. Nah, 10-nya itu nanti kita kaliin nih sama GPJ, gaji per jamnya. Kita kaliin GPJ. Oke? Nah, baru udah dikali 1,5. Sesuai kayak yang di soal. Gitu, teman-teman. Jadi, jangan terlalu bingung sama rumus ini. Semoga teman-teman nggak terlalu bingung juga. Nah, di situ kita bisa ngolah kayak begitu. Dan itu yang dilakukan sama programnya. Oke. Udah dapat hasilnya. Setelah itu kita pakai else. Nah, else ini misalnya ngasih tahu kalau input gaji salah. Atau input jam. Input salah lah. Gitu. Oke. Terus kita return. Nah, di sini karena udah kita pakai return. Karena kita pakai fungsi ya, teman-teman. Kita return aja hasilnya. Oke. Nah, karena ini kita return hasil, di sini kita bikin gaji sama dengan, kan udah kita hitung ya gaji berapa, kalk, gaji, golongan, dan jam yang akan diolah. Nah, di sini tapi kalau teman-teman nyadar, oh kok A-nya kayak nggak kepake. Oke, kita bisa pindahin switch-nya. Gimana caranya? Kita tinggal cut aja di sini. Kita tinggal cut.
Nah, terus kita pindahin ke bawah. Oke, terus di sini misalnya kayak perhitungan. Nah, di sini kan tadi kita ngolah golongan di atas ya, sedangkan di sini golongan udah dioper. Kita ganti aja jadi parameter A. Gitu. Oke, semoga aman. Terus di sini udah kita olah. Nah, tapi yang kita bikin fungsi setelah program utama. Berarti kita butuh namanya prototype dong. Nah, aku mau ngasih tahu teman-teman sedikit tips saja. Cara bikin prototype gampang. Dan aku bikin komennya prototype. Fungsi dan prosedur. Oke. Di sini copy paste saja. Kita kasih titik koma. Ya, terus nama variabelnya hapus. Nama parameternya hapus. Udah, kita udah bikin prototype. Simple as that, teman-teman. Habis itu kita bikin void-nya tadi apa? Void-nya itu display gaji ya? Oke, benar. Void display gaji. Nice. Oke, langsung kita tampilin aja. Misalnya kita mau printf semuanya ada di sini supaya kita tetap rapi, kita copy paste aja. Oke, habis itu yang input-inputannya kita hapus. Supaya cepat, teman-teman. Nah, habis itu di sini kita kasih %s. Tadi kan variabelnya nama. Oke, habis itu jangan lupa ada \n, kalau nggak nanti mereka bakal dalam satu baris. Nah, ini kita pakai %d, kenapa? Karena golongan itu tadi tipe datanya integer, golongan. Habis itu kita pakai %d lagi, karena jam kerja tadi adalah integer juga. Kita masukin jam. Habis itu di sini kita pakai printf lagi. Gaji. Nah, ini masukannya kita hapus saja. Oke, kita hapus. Nah, habis itu kita bikin gaji. Oke. %d, \n, gaji. Oke. Terus udah selesai. Kita bikin di fungsi utamanya ada return 0. Oke, ini jangan lupa dipanggil ya teman-teman, kalau enggak nanti nggak ketampil. Ini kita bikin display gaji. Oke, habis itu kita bikin return 0. Oke, coba kita cek lagi. Nah, di sini kita belum ada prototype ya teman-teman. Gampangnya kayak tadi, karena ini nggak ada parameter, jadi enak, tinggal di copy paste aja deh. Gitu, terus kasih titik koma. Oke, coba kita jalanin aja. Semoga nggak ada error. Masukkan nama, Ferry Chandra. Golongan 1, jam kerjanya adalah 150 misalnya. Oke. 1, nama ketampil, golongan ketampil, jam kerja ketampil, gaji juga tertampil. Oke, supaya kelihatan perbedaan pemosisiannya, aku pindahin aja ini ke sini. Oke, bagian ini coba biar rapi aja teman-teman. Kita jalanin lagi. Nah, iya. Kita ganti jadi output. Oke, coba tadi namaku Ferry Chandra. Terus golongan 1. Habis itu jam kerjanya misalnya 160. Ya. Nah, oke teman-teman. Misalnya kita mau ngitung ya. Pakai kalkulator aja. Coba kita buktikan. Ya. Tadi kan kita punya gaji pokok berapa? Gaji pokoknya berarti karena dia golongan 1, dia punya 500.000. Dan gaji per jamnya 5.000. Oke? Nah, berarti kita hitung dulu. 150 kan, tadi dikali sama aku gaji per jamnya 5.000. Oke, punya 750.000. Ditambah sama gaji tetap, gaji awal 500.000. Kita punya 1.250.000. Oke. 25 juta. Nah, terus kita tambah berapa lagi ya? Kan berarti aku masukin tadi 160 jam. Berarti aku punya sisa 160 dikurang 150 berapa? 10. 10 dikali dengan 5.000 ya. Berarti kita dapat 50.000. Oh, maaf kegedean. 10 dikali 5.000 gaji per jamnya. Setelah itu kita kali dengan 1,5. Oke, dapat 75.000. 75.000 kita tambah dengan tadi 1,25 juta. Oke, kita dapat hasilnya sama ya teman-teman. Nah, berarti itu untuk program kita. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih bingung, silahkan di post-post lagi, di replay juga boleh.
Sekian dari aku, Ferry Chandra. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. See you semua.